Selamat pagi, salam dahsyat luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyadi. Pagi kali ini sahabat, saya ingin memberikan informasi tentang ditangkapnya bos Fahrenheit dan juga bosnya Evo Trade ya. Sebelum saya ulas, tentunya selalu izinkan saya memberi salam, memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Semoga dalam kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baiklah sahabat trader, ya diduga bahwa kabur duit 5 triliun Hendry Susanto, bos robot trading Fahrenheit, akhirnya ditangkap juga ya. Hendry Susanto, bos robot trading Fahrenheit, akhirnya ditangkap. Ini saya mengutip dari laman tribuntimur.com ya. Setelah dinyatakan buron, Hendry Susanto, bos perusahaan pengelola robot trading Fahrenheit, akhirnya pada hari ini ya ditangkap ya. Badan Reserse Kriminal ya, Barreskrim Polri menangkap Hendry Susanto di Jakarta. Dia sudah ditetapkan sebagai tersangka ya sebelumnya dalam kasus dugaan investasi bodong, sahabat trader. Nah, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Dirtipidiksus ya, Barreskrim Polri, Brigjen Wisnu Hermawan membenarkan perihal tentang penangkapan tersebut. Nah, menurutnya adalah betul sudah ditangkap di Jakarta, kata Wisnu melalui pesan singkat pada Rabu tanggal 23 bulan 3 2022. Nah, menurut Wisnu ya, Hendry Susanto ditangkap pada Selasa tanggal 22 bulan 3 tahun 2002 dan langsung ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus investasi bodong robot trading Fahrenheit ya. Saat ini Hendry Susanto ditahan di Mabes Polri untuk diperiksa lebih lanjut ya terkait kasus yang menjeratnya ya. Sudah ditangkap dan sudah ditahan di Jakarta. Ini adalah penjelasan dari Bapak Wisnu. Ya, diberitakan sebelumnya sahabat trader Polda Metro Jaya tengah mengejar Hendry Susanto ya. Ini hal itu disampaikan Direkskrim Umum ya Polda Metro Jaya Kombes Auliansah Lubis saat ditangkap. Ya, hasil pemeriksaan 4 pelaku investasi bodong robot trading yang sudah ditangkap sebelumnya. Ya, hasil pemeriksaan 4 orang yang sudah kami amankan menurut mereka, dia Hendry sebagai direktur, ujar Auliansah. Ini menurut Auliansah bahwa robot trading Fahrenheit ini dikelola oleh PT FSB Akademia ya, Akademia Pro. Nah, Hendry Susanto diketahui sebagai menjabat direktur perusahaan tersebut. Karena tadi sudah memeriksa ya, daripada data perusahaan tersebut, memang direkturnya adalah HS, kata Auliansah ya. Untuk diketahui, sahabat trader, Polda Metro Jaya menangkap 4 pelaku robot trading aplikasi Fahrenheit. Nah, keempat pelaku tersebut berinisial D, IL, kemudian DB, dan MF. Auliansah menjelaskan 3 orang pelaku ditangkap di kawasan Taman Anggrek, Jakarta Barat ya. Sedangkan 1 pelaku lainnya diamankan di Alam Sutera, Tangerang. Jadi tiga ditangkap di Taman Anggrek, satunya di Tangerang di kawasan Alam Sutera. Ini ujar daripada Auliansah pada hari Selasa ya. Auliansah merujar para pelaku berperan sebagai admin, pengelola website, dan mencari member atau mengajak khalayak untuk berinvestasi di robot trading Fahrenheit. Kini keempat pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka tentunya sahabat trader. Mereka dijerat pasal 28 ayat 1, pasal 27 ayat 2, dan pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE ya. Kemudian juga kami menerapkan pasal 105, 106 Undang-Undang Perdagangan, kemudian pasal tindak pidana pencucian uang TPPU, kemudian pasal 55 dan pasal 56 KUHP, ini ujarnya ya. Selanjutnya
Selanjutnya Auliansyah ini memastikan bahwa jajaran di Dirkrimsus ya Polda Jatim Jaya akan melakukan pengembangan dan pencarian pelaku lain di balik aplikasi Fahrenheit itu ya. Dari 4 ini kami akan kembangkan lagi ya terkait tindak lanjut kasus ini, kami akan sampaikan secara berkala perkembangannya, ungkap Auliansyah. Setidaknya sudah ada 55 laporan yang diterima dari lebih dari 100 orang mengadukan soal dugaan investasi bodong itu ke polisi, sahabat trader. Nah, kasus tersebut ini terungkap setelah reserse kriminal Barreskrim Polri ini mendapatkan sejumlah laporan soal penipuan berkedok robot trading aplikasi Fahrenheit. Sejumlah korban melaporkan kasus tersebut ke Barreskrim termasuk aktor Chris Rian ya. Chris ini mendatangi Barreskrim Polri untuk melaporkan tindak penipuan yang dialaminya ya melalui platform Fahrenheit pada Selasa tanggal 15 bulan 3 tahun 2022. Nah, pihak Fahrenheit diduga sengaja menghilangkan uang yang dimasukkan para anggota aplikasi. Menurut Chris, uang yang hilang secara total mencapai 5 triliun, sahabat trader. Mereka dengan sengaja selama 1 jam margin call-kan atau mengeloskan semua investasi hingga hilang, dan itu diduga sampai tidak kurang dari 5 triliun. Ini dari keseluruhan korban tentunya. Ini ucap Chris Rian saat ditemui di Barreskrim Polri. Dia mengungkapkan alasannya bermain robot trading Fahrenheit ya. Chris mengaku melihat peluang pemasukan tambahan untuk memenuhi kebutuhan di tengah pandemi atau COVID. Nah, ini tentang Fahrenheit. Nah, ada juga ini berita mengenai pemilik robot trading ilegal ya, Evotrade akhirnya ditangkap Barreskrim usai buron selama tidak kurang dari 3 bulan. Ini Jakarta, pemilik robot trading ilegal Evotrade ya, Anang Dianto akhirnya ditangkap Barreskrim usai buron selama 3 bulan. Nah, pelaku ditangkap di sebuah villa di Kuta ya, di Bali, setelah sebelumnya sempat berpindah-pindah dari Semarang, Banyuwangi, kemudian Situbondo, dan terakhir termonitor di Kuta Bali, sahabat trader. Penyidik Subdit Keuangan Non-Bank ya, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus di Tipideksus ya, Barreskrim Polri menangkap Anang Dianto di sebuah villa di kawasan Bali. Anang masuk daftar pencarian orang atau DPO ya, sejak ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 17 Januari tahun 2022. Nah, penyidik sebelumnya telah menahan 5 tersangka lainnya ya di rutan Barreskrim Polri. Nah, sebelumnya di Tipideksus ya, Barreskrim Polri telah menetapkan 6 tersangka sejak Januari tahun 2022 dalam kasus penipuan dengan skema Ponzi robot trading Evotrade, robot trading yaitu Evotrade ya. Ini penipuannya di situ. Nah, korban diiming-imingi tentunya keuntungan jika melakukan investasi melalui robot trading Evotrade ya, ini mendapatkan keuntungan. Namun pada kenyataannya semua fiktif, karena keuntungan atau bonus yang diperoleh hanya dari keikutsertaan atau partisipasi member baru dan bukan dari hasil penjualan barang. Nah, Direktur Tipideksus ya, Brigjen Polisi Wisnu Hermawan ya, menyatakan pelaku ditangkap setelah tidak memenuhi panggilan penyidik dan buron selama kurang lebih 3 bulan. Nah, kemarin tim penyidik dari Subdit 5 Industri Keuangan Non-Bank telah menangkap buronan kasus robot trading ilegal atas nama Anang Diantoko. Ini ungkap Dir Tipideksus dikutip Rabu tanggal 23 bulan 3 di Jakarta. Dalam penangkapan tersebut penyidik menyita sejumlah alat komunikasi ya, berbagai merek yang digunakan untuk berkomunikasi dan menghindari kejaran petugas kepolisian. Kasubdit 5 Industri Keuangan Non-Bank ya di Tipideksus Barreskrim Polri, Kombes Makmum
Hami yang menyatakan selain menyita alat komunikasi pelaku, penyidik juga menyita 6 kartu ATM dan uang tunai. Nah, kami masih terus berupaya melacak hasil kejahatan para pelaku, kejahatan dengan skema piramida, robot trading, Evo Trade, agar nantinya para korban bisa mendapatkan keadilan sesuai ya dengan mekanisme hukum yang berlaku, jelas Kombes Makmum Hami. Ini dikutip dari fajar.co.id ya, Kabag Penum di Humas Polri Kombes Gatot Repli Handoko menambahkan, sejauh ini penyidik di Tipideksus Barreskrim Polri ini telah menyita harta kekayaan hasil kejahatan para pelaku berupa 1 unit mobil Lexus ya L570 ya, 1 unit mobil BMW M5 beserta BPKB, 1 unit mobil BMW Z4 beserta BPKB, 1 unit Mini Cooper, 1 unit sepeda motor Harley Davidson Road Glide ya, 1 unit sepeda motor Vespa Primavera, 6 unit laptop, 5 unit HP, uang tunai 1.150 ya, lembar pecahan 1.000 uang dolar Singapura, dan 1.000 lembar pecahan 100.000 rupiah. Terakhir penyitaan 1 buah tanah dan bangunan di Perum Green Tombro Residen Malang. Penyidik juga telah melakukan pemblokiran beberapa rekening milik tersangka senilai 250 miliar. Ini jelas daripada Kombes Gatot Repli. Nah, saat ini ya, tambah Gatot, penyidik telah mengirimkan berkas perkara ya 5 tersangka yang telah ditahan sebelumnya ke Kejaksaan atas nama Asep Komara, Dedi Desmond, S. Ralai ya, Sambuaga, kemudian Malindra Sumbagyo, dan Andi Muhammad Agung Prabowo. Nah, sahabat trader, dengan kejadian hal seperti ini tentunya saya berharap agar masyarakat lebih waspada, lebih hati-hati menyikapi tentang banyaknya maraknya investasi-investasi bodong. Dan tentunya di sana, di masyarakat masih banyak juga berkeliaran investasi yang tentunya bisa membuat Anda celaka. Bagi sahabat trader yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Dan tekan lonceng tentunya bila mana Anda menyukai topik-topik seputar dunia investasi, bisnis, dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa.